Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga masih bertahan di pengungsian. Sejumlah kepala keluarga yang terdampak bencana alam mendapatkan bantuan trauma healing dari tim SAR gabungan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban bencana alam. Selain itu, warga yang masih mengungsi di wilayah ini menempati bangunan sekolah dan rumah ibadah untuk tempat tinggal sementara. Dan untuk menghindari risiko yang lebih lanjut, warga terdampak telah direlokasi ke posko pengungsian yang berada di kantor Kecamatan Cikembar. Selain itu, pemirsa, sejumlah warga yang mengungsi di wilayah Cire, Kecamatan Saraganten, mulai mengeluhkan sakit, diantaranya berupa pusing dan gatal-gatal, serta tak sedikit yang mengalami mual hingga nyeri badan. Namun kondisi stok obat di puskesmas dan di apotek-apotek terdekat sudah mulai berkurang. Dan untuk memperbaharui informasi mengenai kondisi warga pasca bencana alam yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat tersebut, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis BTV, ada Teguh Adi dan kontributor BTV Riza Fauzi. Pertama saya akan ke rekan Teguh Adi terlebih dahulu. Selamat sore Teguh, seperti apa situasi di tempat Anda melaporkan pada saat ini? Apakah bantuan untuk para korban bencana alam sudah mulai bisa mengalir? Ya baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa BTV. Memang saat ini untuk di Kecamatan Cikembar sendiri, bantuan itu sudah datang dari kemarin, mulai dari bantuan dari Wakil Presiden sendiri, kemudian juga bantuan dari instansi atau stakeholder lainnya yang juga turut bergotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Cikembar ini. Soza dan pemirsa BTV, tadi pagi 250 anak SD yang ada di posko pengungsian SDN 02 Tegal Panjang sempat mendapatkan trauma healing dari psikologi kepolisian, di mana memang trauma healing tersebut dilakukan untuk mengurangi atau menekan tingkat depresi dari para anak-anak dan juga warga di sekitar yang terdampak. Dan saat ini saya berada di titik lokasi di mana ini merupakan lokasi yang terdampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Rabu kemarin, Soza dan pemirsa BTV. Ini merupakan rumah di mana rumah ini terperosok atau amblas ke dalam, dan rumah ini merupakan rumah dari satu dari 46 keluarga yang terdampak, Soza. Dan jika bisa saya ceritakan kondisinya, memang di sini sudah tidak ada warga yang bermukim karena memang tadi ketika kami mencoba untuk turun ke bawah pun kami diawasi oleh pihak pengamanan dan sangat tidak diizinkan untuk turun ke bawah karena kondisinya ini sangat riskan untuk terjadi kembali gempa susulan, Soza dan pemirsa BTV. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa warga yang di sini itu kemarin sempat dijanjikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa jika para warga ingin untuk merelokasi dirinya ke tempat atau hunian yang lebih layak, Wapres sempat menyampaikan bahwa dia akan menjanjikan rumah yang lebih layak dan tidak rawan bencana, Soza dan pemirsa BTV. Ini merupakan retakan, jika bisa dilihat ini merupakan retakan dari rumah, dan jika kita lihat dari bawah sendiri itu memang terlihat patah, Soza, sehingga ini patahannya terlihat dari bawah sampai atap rumah, dan memang patahan-patahan atau pergeseran-pergeseran tanah ini yang pada akhirnya menyebabkan longsor atau terperosok ke dalam tanah rumah-rumah di sini. Dan tadi juga kami baru mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang warga yang baru ditemukan dari dampak longsor yang terjadi di Sukabumi ini. Jadi ini menambah daftar dari puluhan korban yang sudah dihimpun oleh pihak
pihak pemerintah Soza dan pemirsa BTV. Dan hingga saat ini kami terus melakukan update terkini dari tempat kejadian perkara dan kami akan update kondisi terkini selanjutnya Soza, kembali ke Anda. Baik, mungkin Teguh bisa Anda jelaskan juga terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan warga. Karena informasi yang kami terima, beberapa warga mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Lantas bagaimana di tempat Anda melaporkan, setidaknya untuk wilayah Sukabumi yang Anda ketahui? Seperti apa? Ya baik Soza, kalau misalnya di titik pertama kami meliput itu di hari kemarin di Sagaranten itu memang kondisinya cukup mengenaskan Soza, karena memang di sana longsor itu terjadi berkali-kali sehingga akses jalan utama itu tertutup dan menghambat roda atau bantuan yang akan masuk ke sana, sehingga memang obat-obatan di sana pun sangat amat terbatas Soza dan pemirsa BTV, sehingga tidak heran jika para warga di sana terkena beberapa penyakit seperti tadi gatal-gatal, kemudian juga demam, karena memang ketika banjir pun mereka mengandalkan air yang kotor untuk membilas rumah atau barang-barang berharga mereka, sehingga memang para warga di sana sangat amat menantikan terkait bantuan, terutama bantuan medis dan juga makanan, karena stok makanan dan juga medis di sana terbatas. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan di Cikembar sendiri, di Cikembar memang tidak terjadi banjir bandang, namun terjadi longsor, bantuan yang datang tidak begitu terhambat seperti di Sagaranten, dan untuk di Cikembar sendiri seluruh pasokan bahkan tim medis ada yang berjaga di sini, sehingga untuk masyarakat Cikembar sendiri kondisinya diprediksi dapat segera pulih Soza. Baik. Kami akan nantikan terus seperti apa update terkini dari tempat Anda melaporkan dalam program-program berikutnya. Tahan dulu, tapi kita akan lanjut ke rekan Riza yang berada di lokasi lain yang juga terdampak bencana masih di kawasan Jawa Barat. Selamat sore Riza. Bagaimana terkait dengan lokasi tempat Anda melaporkan, kondisi terkini seperti apa? Baik, Soja dan pemirsa dapat sampaikan saat ini saya sedang berada di Kampung Ciguyang, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, di mana lokasi ini menjadi dampak akibat bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu. Dan di belakang saat ini ada satuan dari Batalion Brimob D, Resimen 1 Klopper Kedung Halang yang sebanyak 61 personil masih membersihkan lumpur-lumpur yang ada di jalanan. Dan saya sampaikan kondisi para warga korban bencana banjir bandang yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten ini sudah mulai berangsur pulih, artinya mereka sudah kembali menempati rumah-rumah mereka, namun untuk kondisi rumah-rumah yang rusak berat itu mereka tidak bisa kembali. Namun di sini sekali lagi saya menyampaikan di sini belum ada posko darurat atau posko pengungsian. Mereka melakukan evakuasi mandiri kembali ke rumah atau mengungsi di rumah-rumah tetangga atau yang rumah yang lebih aman. Begitu saja. Baik, sebelumnya pada hari kemarin kan diberitakan bahwa terkait dengan akses menuju ke Sagaranten tempat Anda melaporkan ini terputus ya karena adanya material longsor yang menutupi akses jalan. Nah, bagaimana terkait dengan proses pembukaan akses tersebut agar bantuan dan juga tim gabungan dapat dengan lebih leluasa melakukan evakuasi? Seperti apa gambarannya proses evakuasi dilakukan untuk akses jalan, Riza? Baik, saja seperti yang ada di belakang ini, pihak kepolisian ataupun pemerintah lainnya yaitu BPBD yang dibantu dengan relawan-relawan sejak pagi tadi telah membuka akses-akses jalan yang terputus yang asalnya banyak jalan ini yaitu Sagaranten, banyak tumpukan tanah yang sudah bisa dilalui, namun saya informasikan kendaraan yang baru bisa melalui ke sini yaitu kendaraan kecil roda 4, kendaraan besar seperti truk itu tidak bisa masuk ke dalam sini karena akses pergerakan tanah membuat akses ke sini lebih sulit. Tetapi kita pantau tadi logistik atau bantuan berupa makanan telah tiba dengan kendaraan-kendaraan kecil yang masuk ke wilayah Sukabumi. Dan kita harapkan pemerintah lebih memfokuskan lokasi yang paling terdampak
terdampak banjir bandang ini untuk bantuan-bantuan berupa makanan, sembako, ataupun pakaian dan obat-obatan. Seperti itu saja. Baik, mungkin terakhir Riza, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada posko darurat atau tenda pengungsian bagi warga yang terdampak di Sagaranten. Lantas bagaimana ketika ada warga yang membutuhkan penanganan medis, mungkin kondisi warga sampai dengan saat ini apakah ada yang mengeluhkan sakit dan jika ada seperti apa penanganannya? Baik saja, selain posko darurat yang saat ini warga masih berharap adanya posko darurat, namun pihak pemerintah telah mendirikan posko kesehatan, posko untuk para korban pengungsi ini atau yang mau mengungsi tempat-tempat tetangga ataupun saudara. Dan saat ini kembali saya laporkan yaitu warga di sini sudah mulai berangsur pulih, yaitu mereka saat ini tengah membersihkan material-material lumpuran yang ada di dalam rumah yang dibantu oleh pemerintah setempat maupun pihak kepolisian. Baik. Baik, terima kasih rekan Riza untuk laporan langsung Anda dari Sagaranten dan sebelumnya ada rekan Teguh Adi dari